Tiba di Hangzhou, Persib langsung gelar latihan. Hadapi Zhejiang FC, Mendoza tak gentar, Persib berpeluang curi 3 poin. Rezaldi dan Franca batal terbang ke Cina. Dihukum Persib, bek muda Persib Bandung Kakang bikin pengakuan kasus intimidasi. Tonton videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Terima kasih sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tiba di Hangzhou, Persib langsung gelar latihan. Persib langsung menggelar latihan setibanya di Cina. Rombongan Persib tiba di Hangzhou, Cina, pada Selasa 1 Oktober 2024 siang. Sore harinya, pelatih Bojan Hoda langsung memberikan menu latihan di pusat latihan Zhejiang FC. Program latihan ini dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain yang baru menempuh perjalanan panjang dari Indonesia. Terlebih Pangeran Biru sebelumnya baru menjalani pertandingan di kandang Madura United. Laga matchday kedua grup FAFC Champions League 2024 hingga 2025 ini akan berlangsung di Huanglong Sports Center, Hangzhou, Cina pada Kamis 3 Oktober 2024 pukul 20 waktu setempat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, dipimpin Bojan. Pemain lebih banyak berlatih dengan bola setelah melakukan peregangan. Persib masih punya 1 kali sesi latihan sebelum bertanding. Sesi itu akan dimanfaatkan untuk pematangan skema permainan sekaligus adaptasi cuaca. Pada sesi latihan suhu udara sekitar 20 derajat Celcius. Lebih dingin dari Bandung yang saat ini berada di kisaran 30 derajat Celcius. Semoga tim kebanggaan kita Bobotoh bisa mendapatkan hasil maksimal yaitu 3 poin. Hadapi Zhejiang FC, Mendoza tak gentar, Persib berpeluang curi 3 poin. Tim kebanggaan kita Bobotoh yaitu Persib Bandung disebut punya peluang mencuri poin sempurna dalam lawatannya menghadapi Zhejiang FC pada laga lanjutan AFC Champions League. Jika melihat hasil yang dilalui Zhejiang di matchday pertama, penjaga gawang Persib Kevin Ray Mendoza memandang timnya punya peluang meraih kemenangan. Zhejiang FC, tim unggulan di grup F, mengalami kekalahan dari Lion City Sailors, Singapura, dengan skor 0-2 di Stadion Jalan Besar. Dengan kondisi tersebut membuat peta persaingan akan sedikit berubah. Persib yang mengalami kekalahan oleh Port FC, Thailand, merasa punya kesempatan untuk meraih poin pertamanya di ACL 2. Tim berjuluk Green Giants itu juga tengah mengalami krisis kemenangan dalam 6 laga terakhirnya di Chinese Super League. Tim asuhan Jordi Vinyals kini tercecer di posisi 8 klasemen dengan 33 poin, sementara Persib di kompetisi domestik Liga 1 2024 hingga 2025 belum tersentuh kekalahan. Tim asuhan Bojan Hoda baru saja meraih kemenangan dari Persija Jakarta dan menahan imbang tuan rumah Madura United. Situasi itu yang membuat Mendoza tambah optimistis dapat meraih poin di sana. Cuaca di kota Hangzhou juga diprediksi lebih dingin, tetapi kabarnya tidak berbeda jauh dengan dingin kota Bandung. Mendoza tak merasa cuaca akan menjadi hambatan, tetapi jika kondisi ekstrim terjadi ini bakal berbuah pengalaman untuk pemain lainnya. Tentu saja akan berbeda karena ini jauh dari rumah kami dan akan lebih dingin. Mendoza berusaha menebus kekalahan di matchday pertama dengan memenangi duel kali ini walau itu akan terasa berat. Kami tentunya merasakan kekecewaan kalah dari Port FC. Matchday pertama, kami kalah di pertandingan itu, tetapi inilah sepak bola karena kadang ini bisa terjadi, ulasnya. Saya harap fans dan Bobotoh bisa mendukung kami untuk bangkit dan tetap mendukung kami. Persib curi 1 poin di Bangkalan, Persib melanjutkan catatan belum terkalahkan usai bermain imbang 2-2 dengan Madura United pada pertandingan pekan ke-7 Liga 1, ketika pertandingan berjalan 7 menit, Persib sudah tertinggal oleh gol Madura United yang dicetak Lulinha. Berselang 4 menit, Persib berhasil menyamakan skor melalui sundulan Del Pino memanfaatkan umpan Ciro Alves. Hanya berselang semenit, Persib membalikkan keadaan melalui gol tendangan Adam Alis dari dalam kotak penalti memanfaatkan sodoran bola Ciro Alves. Pada menit 61, Lulinha kembali mencetak gol dari tendangannya di dalam kotak penalti untuk menaklukkan Teja. Skor berubah menjadi 2-2. Persib bidik kemenangan lawan Zhejiang FC. Pemain kebanggaan Persib Bandung yang ditunggu-tunggu Bobotoh, yakni David Da Silva akan kembali merumput. Dengan kondisi fisik yang semakin fit, David Da Silva siap memberikan kontribusi maksimal untuk Bobotoh Persib meraih kemenangan. David Da Silva diberi kesempatan bermain oleh pelatih Persib Bojan Hoda pada pertandingan di Stadion Bangkalan. Namun,
Pemain asal Brasil ini hanya bermain dalam menit 87 untuk menggantikan Ciro Alves menjelang akhir pertandingan. Meskipun senjata Persib ini telah pulih dari cederanya sepenuhnya, Bojan Hoda menyatakan bahwa dia belum siap untuk bermain lebih lama. Pasalnya, secara fisik belum siap, apalagi sudah cukup lama absen. Bojan mengatakan, David menderita cedera cukup lama, secara fisik dia belum sepenuhnya siap. Kami bertanya pada dokter tim dan dia hanya diizinkan bermain 15 menit saja. Kita doakan saja agar DDS cepat pulih dan bikin bangga Bobotoh. Mengejutkan, bek muda Persib Bandung Kakang bikin pengakuan kasus intimidasi pada Bobotoh. Ya, kita tahu Persib sedang dilanda musibah setelah insiden Bobotoh turun ke lapangan. Pengakuan ini disinyalir setelah sebelumnya, Kakang terakhir kali mengunggah foto. Dalam update di Instagram terbaru, Kakang mengunggah dua foto. Foto pertama memperlihatkan dia sedang tertunduk memandang bola yang ada di dekat kaki kanannya, sedangkan foto pada slide kedua adalah starting 11 Persib saat berhadapan dengan Persija Jakarta pada pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025. Kakang memang masuk dalam 11 pemain pertama. Pada caption, Kakang menulis, "Kesalahan itu guru terbaik, jangan pernah menyerah untuk menghadapinya. Jangan takut untuk berubah karena perubahan akan membawa perbaikan." Kakang belakangan memang sedang disorot. Dia dituding terlibat dalam kasus intimidasi kepada Bobotoh setelah Persib kalah dari Port FC pada laga pertama di AFC Champions League 2. Berdasarkan investigasi yang dilakukan manajemen Persib, Kakang merupakan pemain yang memasukkan Bobotoh ke locker room. Manajemen juga menegaskan memberikan sanksi kepada Kakang. Unggahan terbaru Kakang disukai 25.000 lebih akun lain. Keresahan Nick Kuipers, juara sudah, menang lawan Persija juga sudah, masih belum aman juga main di kandang sendiri. Kerusuhan supporter yang membuat Nick Kuipers resah. Bek Maung Bandung itu heran dengan situasi klubnya saat ini. Nick kecewa karena pemain sudah memberikan kemenangan. Setelah membawa gelar juara ke Bandung dan menang dari Persija, mengapa kita tidak aman bahkan di stadion kita sendiri, kata Nick. Sepak bola adalah permainan yang paling indah di dunia ini dan untuk membawa kegembiraan, menyatukan teman, keluarga, dan orang-orang, lanjut Nick. Minggu ini merupakan kehilangan besar bagi kita semua. Inilah saatnya untuk menyadari bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama. Kita seharusnya menjadi satu klub, satu tim, bersatu dalam warna biru, tambah Nick. Puluhan pendukung melakukan tindakan anarkistis dengan melempar sejumlah benda seperti bangku hingga mengejar petugas keamanan yang terpaksa berlari untuk menyelamatkan diri. Hubungan pendukung Persib Bandung dengan tim berjulukan Pangeran Biru itu memang sedang panas buntut intimidasi kepada seorang fans yang diduga dilakukan oleh ofisial tim. 3 penyerang timnas Indonesia mendadak gacor, penyerang Persib tak mau ketinggalan. Apakah efek dilatih Yeom Kim Hun? 3 penyerang tengah timnas Indonesia tampil apik pada pekan ke-5 dan 6. Mereka kompak mencetak gol dan bermain bagus usai menjalani FIFA Matchday. 3 pemain itu adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan satu lagi adalah kebanggaan Bobotoh yaitu Dimas Drajat. Hanya saja, mereka tidak mendapat banyak kesempatan pada 2 laga timnas. Namun, mereka mendapat kesempatan penting pada pemanggilan itu. Timnas Indonesia baru saja merekrut pelatih khusus untuk penyerang dari Korea Selatan yakni Yeom Kim Hun. Ramadan Sananta jadi pemain yang langsung tancap gas usai pulang dari Timnas Indonesia. Pemain 21 tahun itu mencetak gol saat Persis Solo menang 4-0 atas Madura United. Sananta mencetak gol lewat sepakan keras. Setelah Sananta, giliran Hoki Caraka yang unjuk gigi. Hoki tampil apik pada duel lawan Borneo FC. Lalu, pada laga pekan ke-6, pemain 20 tahun itu mencetak 2 gol indah pada duel lawan Arema FC. PSS menang 3-1 pada laga lawan Arema FC. Terbaru, giliran Dimas Drajat yang bikin gol. Dimas Drajat mencetak 1 dari 2 gol Persib saat menang atas Persija Jakarta. Dimas tampil apik ketika Persib tidak bisa memainkan David da Silva karena mengalami cedera. Berkat sentuhan Yeom Kim Hun, 3 pemain di atas memberi dampak positif bagi klubnya setelah pulang dari Timnas Indonesia. Namun, mereka perlu lebih konsisten. Terutama Dimas Drajat, yang harus bersaing dengan David da Silva. Sementara itu, banyak yang melihat performa apik 3 penyerang itu tidak lepas dari sentuhan Yeom Kim Hun. Apa yang diberikan Yeom Kim Hun di Timnas Indonesia telah menjadi titik balik bagi performa ketiganya.
Luar biasa, Kevin Mendoza semakin percaya diri menatap pertandingan menghadapi Madura United. Bagi Persib, laga kontra Madura United tersebut akan menjadi partai tandang ketiga musim ini. Dalam 2 pertandingan tandang sebelumnya, Persib menahan Dewa United 2-2 dan PSM Makassar 0-0. Mendoza mengatakan, "Ya, saya merasa cukup percaya diri dan mulai menemukan ritme. Jadi, saya pun siap untuk menatap pertandingan selanjutnya." Penjaga gawang yang membawa Persib juara musim lalu ini selalu menjadi andalan Bojan Hodak. Kualitasnya dalam menjaga gawang Persib sudah tidak diragukan lagi. Kepercayaan diri Mendoza juga tak lepas dari kemenangan 2-0 Persib atas Persija Jakarta. Itu adalah catatan nirbobol kedua bagi kiper berkewarganegaraan Filipina tersebut sejauh ini. Kevin sendiri merasa cukup bagus dalam mengantisipasi bola-bola atas dan sering melakukan tendangan di dalam kotak penalti, jelasnya. Erick Thohir marah tuntut PT LIB tanggung jawab atas kerusuhan usai laga Persib Bandung dan Persija Jakarta. Ketua PSSI, Erick Thohir meminta PT Liga Indonesia Baru, LIB, bertanggung jawab dan evaluasi total. Permintaan tersebut merupakan buntut kerusuhan supporter Persib Bandung, Bobotoh. Di tengah upaya menjaga agar kompetisi berjalan lancar dan damai, saya sungguh menyesalkan mengapa masih terjadi keributan supporter, ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya. Memang bukan di tengah laga, yang saya dapati laporan berjalan lancar. Video kerusuhan itu beredar luas di media sosial, ini yang harus menjadi tanggung jawab dan evaluasi total LIB, serta mengusut kejadian ini baik supporter, manajemen pertandingan termasuk stewardnya, ucap Erick Thohir. Saya tunggu laporan dari LIB. Tapi melihat dari tayangan video yang beredar di media sosial, tampak bagaimana supporter bisa turun ke lapangan setelah laga, lalu mengintimidasi para petugas di lapangan. Ini yang perlu ditelusuri oleh LIB, ditambahnya. Alhamdulillah Bobotoh bisa bernapas lega, Persib terhindar dari sanksi berat dan pengurangan PAN. Beredar kabar tim kebanggaan kita terancam kehilangan 3 poin meskipun mampu menang atas Persija Jakarta. Berita ini ditengarai berawal dari postingan story cerita Nick Wipers yang mengunggah sebuah foto berlatar hitam dengan tulisan Min 3 disertai dengan emoji hati yang retak. Dikarenakan story tersebut, banyak berseliweran berita bahwa Persib terancam dihukum pengurangan 3 poin. Total Persib pun mencoba menggali regulasi Liga 1 musim 2024-2025. Hasilnya, tak satu pun regulasi yang berbunyi pengurangan poin untuk suatu tim bila terjadi kerusuhan. Berita ini kemungkinan berawal dari wacana yang pernah disampaikan oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus pada bulan Juli 2023 lalu. Kala itu, mantan petinggi klub Persija Jakarta ini merespon permintaan publik karena maraknya kerusuhan, para supporter tak ingin klubnya mendapatkan denda finansial dari Komisi Disiplin PSSI. Dan setelah 1,5 tahun berlalu, wacana itu tidak pernah benar-benar diseriuskan dan diwujudkan dalam bentuk aturan atau regulasi sehingga saat ini memang tidak pernah ada aturan pengurangan poin karena kerusuhan yang terjadi di stadion. Persib hanya bisa dihukum denda secara finansial, laga digelar tanpa penonton atau yang paling berat adalah tidak bisa bermain di kandang sendiri dalam jangka waktu tertentu. Sementara kerusuhan kemarin juga mampu diredam dengan cepat lewat pengendalian kerumunan yang cukup baik dari pihak panitia pelaksana pertandingan Persib Bandung sehingga tidak terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Dengan kejadian itu kita berharap tidak terjadi lagi dan ayo mencintai Persib dengan dewasa, karena manajemen maupun tim Persib berada pada tujuan yang sama, yaitu untuk kemenangan.